Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Nah, pas lagi kecepatan 100 km per jam, gue gendong orang yang di atas 100 kilo. Hah? Nggak gemuk ya, cuman gede gitu kan. Lu ngapain gendong orang main jet ski? Bonceng. Kok gue gendong kayak salah. Betul. Gue liat jet ski orangnya di sini. Lu ngapain? Perhatiin nggak? Pas dia kayak gini, dia gini. Iya bener. Harusnya begitu. Nah, naik lagi. Itu anak patung, bukan Rio. Ke atasan lagi. Relax. Naik dikit lagi bro, maju dikit lagi. Oke, siap. Lu relax, lu tenang. Nggak loncat, lupa. Ini kan Tunas Premier. Gas! Kemarin kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia semakin maju, makin kuat, semakin sejahtera rakyatnya. Semoga Indonesia bisa melewati pandemi ini dengan cepat ya. Amin. Lebih cepat, lebih baik. Amin. Marcel, Iya, Pak. ini tamunya bukan lo doang nih. Nah. Karena kita satu lagi tamu nih, ini juga lagi ramai dibicarakan. OTW viral. OTW viral. Ini langsung. Bima Aryo. Taruh, nggak diikat nih, nggak diikat Bim. Masa saya jarak gimana? Nggak ikut nih, nggak diikut nih. Diam, keren. Bisa pas bang. Ini ngapain sih berdua? Duduk. Iya dia. Nurut lagi. Nih Bima Aryo. Abis duduk nggak suruh berguling. Sit down. Leave it. Tapi dia sekarang kita nggak ngomongin soal anjing, nggak soal dog, tapi lebih soal ini dia lagi rame praktek kretek abal-abal. Kretek abal-abal. Kenapa namanya kretek abal-abal, Kak? Orang denger abal-abal aja udah ada rasa tidak percaya gitu. Itu kan bahaya. Betul banget. Jadi pertama kretek karena bunyi tulangnya kan. Abal-abal karena tidak dilakukan oleh orang yang sebenarnya profesional gitu. Itu nggak bahaya, Bim? Enggak sih sebenarnya. Gini. Namanya tulang geser kretek. Itu kan kalau nggak dilakukan ahlinya kan bisa efeknya apa? Oke, jadi sama halnya misalnya kita ke Pak Haji A, Pak Haji B, Pak Haji C. Patah tulang. Misalnya kan banyak kan. Yes, something like that sih sebenarnya. Itu kan nggak sekolah kedokteran. Tapi paham akan tulang gitu. Lu belajar sama siapa, Bim? Gak, lu juga gak usah takut, coba nih. Nggak usah, lu apa? Lu belajar sama siapa, Jadi Bim? gini, cerita awalnya itu, dulu gue ngalamin kecelakaan jet ski yang sangat parah. Dan memang gue kalau ngelakuin olahraga itu pasti kan selalu gila dan ekstrim gitu ya. Nah, pas lagi kecepatan 100 km per jam, gue gendong orang yang di atas 100 kilo. Nggak gemuk ya, cuman gede gitu kan. Lu ngapain gendong orang main jet ski? Bonceng. Kok gue gendong kayak salah. Betul. Gue liat jet ski orangnya di sini. Lu ngapain? Bonceng. Pengen ngikutin Iyong kali. Enggak, bener. Ngapain gue gendong ya? Berarti lu gendong. Stuntman ya. Bonceng. Bener. Pemilihan katanya kurang tepat. Gue gonceng. Gonceng apa bonceng? Bisa dua-duanya sih, Bonceng, oke, bonceng apa ya? bisa. Gocek lah, gocek. Nah, udah gitu gue lagi top speed ya kan. Mungkin kalau 70 kiloan gue masih bisa handle. Lagi top speed, 100 kilo plus. Airnya itu lagi agak bergelombang. Kecepatan tinggi, dia mulai kehilangan balance-nya dia. Dia jatuh lah gitu. Pas dia jatuh, dia narik gue. Waduh. Gue karena gue biasa kuat, gue tahan tuh. Sampai di titik yang, wah gue udah gak bisa tahan lagi nih. Pas gue jatuh, kepala gue nyampe di air duluan. Bam! Nah, gue masuk, gue ngeliat air, gue ngeliat bubble, terus gue berpikir ya udah gue mau renang ke atas. Lumpuh dari leher ke bawah, total. Wah, gila.
Di situ gue langsung tahan napas terakhir gue dan bersyukurnya hari itu gue lagi pakai full perlengkapan gue. Yang mana biasanya tuh gue cuma celana pendek, that's it. Alhamdulillah gue nongol terlentang. Lu pakai pelampung? Pakai pelampung hari itu. Teman-teman, saudara berpikir gue bercanda, diputer-puterin, disiram-siram. Sedangkan gue napas tuh kayak gini. Help me. Aduh, tolong. Nah, gue pendekin ceritanya, sampai di rumah sakit, harus langsung dioperasi. C2, C3 kena. Karena spinal cord injury. Aduh. Tapi gue bilang, gue gak mau dioperasi. Kenapa lo kekeh gitu? Karena gue berpikir, gue harus bisa sembuh. Gitu loh. Terus dia bilang gini, ya Pak ya, besok ketemu sama ahli bedah sarafnya, ngomong sama dia. Terus gue bilang, besok gue gak mau ketemu, gak perlu ketemu, karena gue gak akan operasi. Langsung dia cabut tinggalin gue. Udah. Sorry Bim, boleh keluar dulu Mas? Ada. Nah udah, akhirnya gue belajar dari begini bro. Gue hanya pengen 2 jari ketemu aja. Udah itu doang tuh. Berapa lama tuh? Pokoknya jadi semua hal yang gue lakukan setelah kejadian itu gue belajar dari nol kayak bayi. Belajar megang handphone, belajar chat, belajar jalan kaki. Abis jalan kaki gue gak tahu gimana caranya lari. Abis lari gue gak tahu cara naik sepeda. Bim itu tahun berapa kalau boleh tahu? 4 years ago. 4 tahun. Dan dokter bilang setelah 6 bulan, apa yang masih ada di badan lo akan permanen. Dan gue 6 bulan jalannya, maaf masih begini nih. Masih gitu. Itu ada lagu break dance-nya nggak? Bukan. Oke, udah. Enggak, bener. Cuman fast forward ya udah. Ternyata dengan kekuatan pikiran, dengan doa, dengan semua, akhirnya gue nge-trip lagi, backflip, belajar backflip, apa semua. Gila ini. Gitu. Nah, tapi dokter waktu pertama kali lu bilang nolak untuk operasi, dokter syaraf nih, lu gak ketemu akhirnya ya? Enggak, gue gak ketemu. Dokter yang pertama nangin gue pas emergency itu, dia kesel banget, udah gak suka ngeliat muka gue deh pokoknya. Akhirnya lu pulang? Terus dia bilang, oh ya rawat gini, terus gue bilang gini, saya hanya akan 6 hari di sini. Apa yang membuat kamu berpikir kamu hanya 6 hari di sini? Ya gue mau pulang setelah 6 hari udah. Jadi pas 6 hari itu gue ditaruh di wheelchair, dibawa pulang. Udah penyembuhan di rumah aja. Tapi sorry deh, maksudnya kenapa lo kok bisa berpikiran sekekeh itu? Padahal kan tahu lo ilmu kedokteran bisa menolong gitu. Karena dari kecil gue tuh emang udah dibiasain gak usah minum obat, hidup sehat. Jadi gue itu pas di ambulans aja, pas mau diantar kemana, gue maunya pulang. Bim, disingkatin lagi Bim. Dari cerita lo ini sampai ke kretek abal-abal. Nah, gue akhirnya jadi salah satu pasien kretek. Oke. Yang mana itu salah satu penyembuhan lo? Penyembuhan. Nah, di dunia kedokteran namanya chiropractic. Dilakukan oleh chiropractitioner. Sekolah 4 tahun dan itu bisa dilakukan hanya di US. Lo melakukan itu di bulan keberapa? Dari awal keluar rumah sakit terus langsung? Dari semenjak gue udah bisa jalan. Oke. Berapa lama itu, Bim? 6 bulan. Gitu. 6 bulan bisa jalan, gue langsung berangkat ke Australia, gue melakukan praktek di situ, gue dikretek di situ, kakak gue pun di situ. Jadi kita selalu bareng nih ke situ. Nah, dari situ. Berarti ada sobat tulang juga di ada ya. Nah, terus kayak gitu. Pas lagi ini dia bilang, Bim, I said, coba deh, gue coba, kan kita bareng selalu gue ngeliat. Terus pas gue lakuin dia bilang, ini sama persis. Yang lu ngelakuin sama persis, akhirnya gue mulai kretek-kretek dari situ. Gitu, kayak ya intinya sih belajar teknik, pakai feeling, ngerti tulang, paham gitu. Lu belajarnya dari? Dari praktek sendiri. Wah, yang lu kerjain siapa? Awal? Kakak gue yang jadi pasien juga. Akhirnya kalau datang, kalau ke si tempat Cairo ini hanya gue doang, kakak gue nggak, karena gue yang ngerjain dia. Oh, oke. Gitu. Ini hal yang biasa yang sering lu lakuin ke kakak lo. Iya. Jadi pas lu ke tempat chiropractic, ini sih sering gue lakuin gitu. Bisa jadi kayak gift juga ya Kak, nggak semua orang bisa sembarangan gitu kan. Maksudnya jangan sampai orang tuh coba-coba. Oh nggak bisa. Sembarangan ya, karena gue tuh dari dulu ya, dari kecil gue tuh kalau ngelakuin segala sesuatu tuh sepenuh hati, make sure ada energi gue mau nyembuhin, ada care gitu. Dan kenapa gue bilang tadi aman gitu? Sebenarnya kita bunyiin tulang nggak di masalah. Yang bikin aman apa? Orang yang pro mungkin intensitinya bakal 80%. Gue selalu mulai dengan 40%. Gitu loh, very soft. Misal leher bisa radius putarnya sampai segini, gue cukup segitu aja gitu. Bim, tapi lo dan kakak lo nggak pengen nyari hobi lain, tanaman atau orangnya ekstrim. Tapi dia sama kakaknya begitu. Ya hari ini dari tadi kita dengar ceritanya dari awal precaution. Cerita Bima kan dari tadi kan soal olahraga ekstrim. Marta juga pernah waktu keinjek gajah tuh gimana? Saya sirkus banget. Tapi Marta juga
juga pernah nggak sih, maksudnya di ketek-ketek gitu? Pernah sama temen yang di ini jari tek gitu. Oh iya, tek. iya, iya, Saya kalau iya. deketin, iya gitu. Krek gitu, ayo udah Pak. Tapi gue paling nggak berani dikretek. Gue pernah waktu sama bapak-bapak malah. Oh bapak. Dia bapak ditarik yang digendong itu dan Iya. kretek gitu. Waduh, gue sampai teriak begitu. Itu bahaya nggak sih, Bim? Sebenarnya enggak, karena bahkan banyak orang butuh, even keseharian kita aja yang mungkin kita nggak high impact exercise, kayak misalnya mau jet ski, motor cross, dengan kita duduk, posisi kita nggak bagus, kadang ada pergeseran-pergeseran yang nanti kita butuh untuk dikretek Adjust, gitu. Nah banyak yang datang ke gue, even di vlog gue, ada yang takut, cuman mereka penasaran, pas nyobain, mereka ngerasain gila benefitsnya, dan yang banyak yang datang di vlog gue itu udah sampai 3-4 kali sekarang. Udah kayak rutin. Yang paling banyak dirasakan oleh mereka apa? Pertama, power loss. Yang orang nggak tahu nih, misalnya nanti nih lo mau cobain nih, cuman jangan deh. Kan lo takut kan ya? Iya takut dia. Tangan kanan gini kan, kita tekan, ya kan? Nah nggak banyak orang coba gini, set lihat ke depan, tahan yang keras. Oke, ini lumayan bagus nih, lumayan. Tapi ada orang yang pasti tekan gini dia turun. Nah dia nggak tahu itu sebenarnya ada kejepit di bagian lehernya. Iya, aku Coba, Bim. keren dong. Lihat ke depan. Oke, tahan ya. Kayaknya udah copot tuh lalu. Lepas banget lu, entai lu. Ada ruas yang hilang ini. Kita ganti sama Lego. Oke, lihat ke depan. Nah, ini. Nah, jadi bukan masalah, oh lu kan kuat karena lu nge-gym atau lu apa. Iya, iya, tapi iya. Nggak ngaruh di pada situ saat ya. kita kasih, resistensi harus selalu ada. Nah, banyak orang yang kalau ditekan tiba-tiba dia Ngos. hilang. Oh, Karena iya. dari sini saraf yang ngatur nggak kuat nih, karena mungkin kejepit, terhempit istilahnya. Akhirnya kalah, akhirnya dia ngalahin tangannya. Nah pas abis di adjust pas diginin, udah kuat lagi. Atau panjang kaki berbeda, kayaknya lo panjang sebelah kakinya. Iya, yang tengah gue beda ya. Kaki Itu kaki ketiga saya itu. Nah, kaki panjang sebelah maksudnya gimana? Jadi gini, pada saat tiduran terlentang, Itu paling sering diginiin. ya kak, paling banyak orang kayak Paling gitu ya? banyak, mereka nggak Emang nyadar bisa karena posisi. Gituin. Setelah adjustment, ada yang 2 cm beda aja, ada yang 1 cm itu bisa rata atau hampir rata. Tapi Kecuali bawaan lahir. Enggak, emang bisa kelihatan dari gue. Gue kayak biasa aja. Enggak, itu kayak biasa. Cobain aja, cobain dulu kali ya. Cobain siapa yang mau coba. Marcel deh. Tapi lu tertarik nggak, Sel? Tertarik, ini termasuk satisfying saya Pak. Saya sering banget ngeliat-ngeliat kayak gitu, Iya, senang. kayaknya gitu ya? enak Iya, penasaran Gue juga gitu. pengen Enzi cobain. mau kretek nggak? Gue bisa. Kalau Kan ini yang profesional. Alright. Dari Sekarang mau cedera, diapain dulu? ya, dari cedera Oke. bermain jet ski pada akhirnya punya satu keahlian yaitu kretek tapi, abal-abal. sorry Bim, ini Iya. sudah jadi profesi lu nggak akhirnya? Jadi gini, Ah, iya, Bang. sekarang isi Instagram udah bukan masalah anjing lagi. Sampai akhirnya gue kadang buka DM tuh takut. Takutnya kenapa? Karena gue rasanya tuh kayak ada sedikit, gue punya keahlian tapi kok gue nggak bantu. Akhirnya kemarin gue ambil sebuah kursus Kairo juga. Ya kan biar ada sertifikat lah gitu kan. Nah dan gue berencana mungkin akan buka sih praktek. Untuk bantu orang sih intinya kayak gitu. Mudah-mudahan ya, karena isi Tapi kan DM gue harus maksudnya ya ada fee-nya juga dong pasti. pasti ada, cuman mungkin lebih ringan. Iya, iya. Karena emang chiropractic itu kan mahal banget ya kak ya? Itu mahal banget. 1 juta sampai $700 untuk full body. Wow, sekali datang. Sekali datang. Iya. 5 menit tek 1 juta. Tapi pernah nggak kamu? Wah, jadi tertarik lihat nih. makanya. Gue pengen belajar nih. Gue akan belajar. 5 menit 1 juta, dia mulai maths gitu. Tuk, gitu kan. Sehari gue 50. Wah. Wow. Tapi Bim, lo pernah dengar kan yang praktek apa namanya Kairo? Iya. Itu ada yang sampai akhirnya. Oke, dia die. Nah itu. Dia die. Oke. Pemikiran gue di sini begini. Makanya pada saat kita ngelakuin Kairo di luar sama di Indonesia, tentu Ada Bim, kalau nggak jadi saya ambil lagi. Jadi ini kan lagi jelasin dulu. Kayak tadi. Gimana? Bim? Nah, di luar orang yang ngelakuin ini udah gede-gede. Ya kan? Udah kuat-kuat. Secara general, ya kita nggak bisa bohong. Bule-bule ini pada kuat-kuat nih. Muscle-nya karena mereka bisa jalan, olahraga segala macam. Satu itu. Yang kedua, pada saat di Indonesia, tiap orang kan beda. Density atau kepadatan tulangnya lain. Iya. Mungkin di hari itu, dia lagi capek, lagi bad mood. Mungkin ya, analisa gue ya. Terus dia ngelakuin overpower. Itulah makanya intensity low aja. Nggak usah kencang-kencang. Jadi gue pada saat ngelakuin kertek-kertek, even buat konten sekalipun, yang gue cari bukan kertek-kerteknya, cuman safety-nya dulu.
Nah, jadi pada saat itu terjadi bisa. Atau mungkin ada hal lain, cuman kebetulan dia selesai kretek-kretek gitu. Karena yang dilakukan kan leher, cervical. Tapi ada pendarahan di kepala, kita nggak tahu sih sebenarnya sebab realnya itu apa. Itu momen yang sempat bikin chiropractic di Indonesia akhirnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang tuh sangat sulit. Nah, gitu. Terus lo sendiri gimana? Dia bisa dianggap ilegal nggak, Bim, kalau kayak gini? Enggak dong, sekarang pun ada Chiro Indonesia, ada yang baru buka juga gitu kan. Masih jalan, tapi ya mungkin lebih diperketat dan dulu sempat vakum tuh. Gitu. Tapi Kak Bima tuh pernah nggak sih lagi mau ngeretakin gagal, nggak keretek gitu? Oh pasti, belum tentu. Jadi misalnya gini, tulang belakang kamu kan ada dari atas ke bawah gitu. Terus mungkin kamu bongkok, udah gitu ada yang nyangkut. Mungkin yang bunyi hanya tengah atas, belum saatnya bunyi. Ya kita nggak paksain. Jangan, makanya jangan, kadang tuh gini, oh karena biasa bakal bunyi, wah gua harus cari sampai bunyi itu nggak boleh. Gitu. Coba yuk, Marcel, yang waktu kesusupan sampai cantengan, itu jari mana? Jadi kan ngomong kretek-kretek. Kamu jadi nggak? Oke. Jadi ada keluhan nggak? Ada keluhan nggak? Nggak ada keluhan. Dia nggak ada keluhan, oke. Biasanya paling suka pegel-pegel gitu di mana? Nggak ada sih. Silang sini sih. Tapi biasanya sama kawan saya rak gitu biasanya bang. Bro, lu duduk di sini dulu bro, lu duduk sini nggak apa-apa kan? Ketahuan nih. Sit there dulu deh, kita lihat deh, kita cek. Di kursi nggak apa-apa? Iya. Nah, diketok kepalanya kan? Bro, di sini dulu, sini bro. Duduk, lu sini duduk. Oh, dia kepalanya pakai. Ini jambak! Lu udah laki banget, gelian banget sih. Tahu diginiin doang aja. Limang. Oke, bro. Kaki, enggak tenang. Kaki, duduk lurus gitu. Kok lu udah keringetan sih, udah panik duluan, relax. Iya, udah tadi, Pak. Kaki gini, nah gini. Alright, kaki satunya. Oke, tangan ke kanan, ke kanan, lihat ke depan. Alright, gue mau lo tahan sekuat-kuatnya bro ya. Iya Pak. 1, 2, 3. Perhatiin nggak? Pas dia kayak gini, dia gini. Iya bener. Harusnya begitu. Kenapa? Berarti kenapa, Bim? Nah itu mungkin ada yang ketekan, walaupun nggak parah. Iya. Karena kalau yang parah itu pada saat gue tekan, jadi gue tekan itu nggak terus gue ngelawan, gue hanya ngasih force yang sama. Nah dia harus bisa maintain itu. Oke. Karena semua orang kalau ditekan ya lama-lama jatuh juga sih gitu kan. Oke, tahan bro. Ini pala Pak. Belum. Bim maklum ya kalau rambutnya agak bau ya. Udah sampoan udah. Begitu lagi. Enggak, ini cuma lihat ke arah sini dong. Nah, gini dong, oke? Tahan. Enggak, serius tahan yang keras. Nah, ini lebih weak. Berarti di bagian kanan sini ada yang lebih ketekan, ada yang kehimpit. Kan ada yang ketekan. Itu bakalan dia. Ya biarin aja Salahnya apa dipukulin? Emosian banget nih. Ini karena nggak dipilih tadi dia apa masa? Ini kaki kayak tadi, rata aja, rata. Oke. Tadi Bang. Tahan seperti ini, alright. Tahan ya. Wah, gila lu lah, rasain nggak? Kayak nggak ada power. Iya. Pas belum makan Bang. Ada masalah. Pas lurus, dia kuat. Pas kesini itu paling parah, langsung tek. Berarti? Berarti ada yang ketekan di antara ruas leher. Cuman hari lu takut ya lehernya? Berani. Ayo. Sikat, Bim. Kalau ada apa-apa, ada kamera kan ngerekam yang Yes. Nah, oke, itu yang pertama ya. Oke. Ada kepasrahan banget. Kita mulai tangan dulu ya. Iya Bang. Ada audio nggak ya biar suaranya kedengeran? Kotak gitu. Pakai ini kali, Pakai mic. Kretek. Itu ada orang yang datang dia pikir Udah itu nyala. ini kretek apa nih? Gitu kan. Jadi panik saya. Cek, bukan ini Pak. Di sini aja. Ih, Bapak guyon ya? tegang. Bro, Mikey bro. Gue lagi Aku ngepasin. pegangin aja kali ya. Jangan kok. Pegang itu loh. Ini personal space. Maaf. Nah bro, di antara jempol sama di antara telunjuk ya, ada titik saraf yang mana saraf ini tuh banyak berhubungan dengan organ kita. Biasanya kalau nggak sehat ditekan sakit. Bro. Kita lihat ya. Bro, dia bagus loh bro. Sumpah dia bagus loh bro. Coba lu dikit coba. Dia bagus maksudnya gimana? Sakit banget. Masa sih? Gue lagi gak enak badan nih. Oh masih oke. Di. Nah, Pak Desta banyak penyakit berarti. Sakit itu pasti, aduh. Aku coba. Tes semuanya deh. 10% aja.
Oh bagus, nggak buat cewek kayak gini bagus nih. Bagus. Lu sakit banget ya? Lu nggak sehat bro, hidup lu bro. emang bener. Dia makannya somai mulu. Nggak, ini bagus bro, bagus asli. Alright, that's good. Oke, kita mulai ya. Let's start right now. Start with. Biasa warming up dengan jari dulu. Biar kedengeran. Mau langsung petik mangga nggak mas? Lu emang keringetan gini apa lagi nervous sih bro? Nervous keringetan. Lu udah gampang keringetan pakai sweater pula lagi. Bener-bener. Kalau dibuka ada apa di dalam sweater? Ada pilihan ganda pak. Emang bisa petik mangga juga. Dah. Oh bunyi. Licin banget tuh. Licin dong. Itu kentut tuh setan. Licinnya dong. Licin banget tangannya. Ini jangan dipaksa. Atau nggak di punggung kali Iya, kan? iya. Enggak. Ada yang punya tepung buat itu raket Mulai aja, badminton mulai nggak? di situ. Oh iya bener. Tahan. Siapa? Oh ini. Oke. Kedengeran nggak sih, Sam? Alright. Oke, itu contoh buat di tangan ya. Itu hanya buat warm up. Biasanya pergelangan, kalau ada masalah akan bunyi. Ya. Gitu sama sikut. Tapi kita harus cek panjang kaki dulu sekarang ya. Panjang kaki pak. Siapa? Buka sepatu. Enggak wangi, setan siapa yang ngomong bau? Gila kali lu. Ya so imut banget. Buka sepatu, kepala di sini, kaki di situ. Bukan. Kaki di situ terlentang. Orang kayak begini kok kayak Pikachu. Iya, kaki di situ. Saya duduk pak. Enggak, kaki di situ, kepala di situ. Hei, dengerin. Kaki di situ, kepala di situ. Pak tolong. Ini udah Teman udah. bapak pak emosian pak. Lu gitu, ntar gua gulung jadi sushi. Baju lu udah nggak rame tapi kos Relax ya, relax. Nah, Pala lo di mana? nah pada saat kayak gini nih, Starter, di starter. Jangan. oke, nah ini nih shoulder kita lihat udah sejajar, pinggul. Nah kita lihat panjang kaki ya di sini nih. Ini kelihatan nih, kalaupun ada yang panjang sebelah. kanannya deh. Iya nggak sih? Itu yang aku lihat yang ini kan, yang aku Iya. lihat ya, yang aku lihat sih kayaknya ya. Enggak sih, sebenarnya bagus, cuman kirinya lebih panjang dikit. Marcel ukuran kaki berapa, Sam? Kiri ternyata lebih panjang dikit. 43, 42. Mau beliin sepatu kak? Boleh kapan-kapan ya. Makasih ya. Bagus ya. Mbak. Kupingnya juga bersih. Pinjam audio aja dong. Sorry, pinjam mic. Cek mayat. Turun cek Oke, mayat. turun lagi. Enggak kan kalau mau beli anak anjing gitu lihat kupingnya dulu. Kita mulai dengan pergelangan kaki ya. Oke, mudah-mudahan bunyi. Allah. Alright, aman. Aman bang. Nggak bunyi ya dia? Oke, ada Kan tadi dikit. nyarinya bukan nyari bunyi kita. Iya kita. Ada dikit. Kita nyari Sekarang lucu kita sih. tengkurap bro. Bisa tengkurap nggak bro? Tengkurap bang. Bisa ya? Bisa bang. Iya lagi nyari Hah, lucu. gitu bang. Belum. Kaki dikit Lu lagi. kerak-kerak mulu, itu anak priuk begitu. Iya. Ini. Kira-kira gitu. Hajutnya rider. Oh lu mereka riot. Dia Bayinya kayaknya Dono. insecure. Dia insecure, banyak yang jail di sini kan. Mereka riot. Lu naik lagi. Itu Terus lagi. anak patung bukan Katasan, riot. Ke atasan lagi. Bukan Bukan pantat lu, Nak. Ini gimana? Gini kan? Iya, naik lagi, dikit lagi. Naik lagi. Maju. Oke, siap. Oke, kayak gitu ya. Tenang ya. Wah, Ini sebenarnya bunyinya paling enak biasanya ini nih, salah satunya nih. Dikeretak Oke bang. ya. Astaga. Oke, dengar. Relax. Naik dikit lagi bro, maju dikit lagi. Oke, siap. Lu relax, lu tenang. Bunyi kenceng banget. Pak, bapak anak mana sih pak? diem dulu. Iya. Lagi di itu. Satu lagi belum. Pak. Tapi enak ya? Iya enak bang. Enak. Naik lagi. Oke. Relax, Sal. Jangan tegang. Relax. Lemesin, Ntar tenang. bahaya. Udah wudhu Mas Bin. Udah. Tenang. Wow! Alright. Coba ya, gue coba ya. Bisa. Kalau ini lebih pleasure experience aja sih. Oh. Gitu. Kalau yang tadi kaki itu lebih buat pergelangan buat ankle sama buat hips. Kadang hips juga kan. Oh.
bisa ada yang nyangkut atau pas. Gue sering dia kram tarik. tuh di sini nih, kram. Sering ya? Gue sama tangan gue agak panjang sebelah, kalau tangan gimana? Nah bisa dari shoulder juga. Gue sekarang masih ngeliatin. Wassalam. Ya beda ya. Oke, Enzi sama gitu Esti kan. mau coba nggak? Vincent mau coba nggak? Dan ini back ini seru nih. Oh, back, Ya back. kakak nggak mau coba Pak? Kok gitu bang? Alright, tangan di samping badan bro. Oh, saya bisa begini bang. Enggak, di samping badan. Di sini. Samping Kayak ada. tadi nggak apa-apa, kalau nyaman kayak tadi it's okay. Relax, Penalti. tenang. Penaltian. Malah jadi kata bola begitu. Sweaterin sih napas nggak sih? Bisa, Bisa ngerasain bisa. tulangnya. Tapi saya pakai beginian doang Nggak bang. apa-apa udah. Ini juga premier. Tapi pakai BH kan? Buka. Ini doang pak. Ayo cepetan nggak apa-apa ini mau ditutup. Tante, sorry. Wait. Ini dulu cepet. Perhatian amat sih bang. Begal kontainer nih. Cepetan ayo. Pasang dulu itunya. Angkatin ini. Lu jangan gangguin apa sih? Sini dulu, cepetan. Ntar tolong langsung taruh di dispenser. Oke. Astaga. Pakai gimana nih? Ayo bang. Untung nggak ada merek Daikin gitu. Oke, tiduran. Tangan kayak tadi aja. Relax. Tapi kan lu seneng banget lu. Kamu ada bunyinya nggak? Iya, Bentar, tapi Bang. kita lagi assess dulu nih. Oke. Nah, sebenarnya kok agak gemuk ini lebih sulit ya, karena Tulangnya nggak berasa. Apa mau dikikis dulu? tulangnya ngumpet. Tapi the good thing is rata. Masa Karena dikikis? walaupun kita nggak pakai extra, cuma kalau kita udah sering, kalau ada yang melengkung Ketahuan ya? akan ketahuan. Oke. Kayaknya si Enzi miring kalau Enzi. Iya sih emang. Gue kan agak suka bongkok. Gue skoliosis kan. Bro, nah itu the fix kenapa bahunya lebih tinggi sebelah. Dan itu biasa dari kaki juga, kakinya akan kelihatan. Bro, kalau ada yang sakit kasih tau ya bro. Lu tidur ya? Enak pak. Bim, lo butuh balsam sama koin nggak Bim? Kerokan dong. Aman ya bro? Aman dong. Oke, tarik napas bro. Tarik napas yang deep, dalam. Buang. Habis. Oke, bro jangan ditahan ya, lo harus relax. Jadi. Oke. Tarik napas. Buang. All the way out. Habis. Enak banget Tuhan. Enak banget tuh pasti. Relax. Ya lagi bisa bang. Ada dong. Iya, makasih ya. Sekali lagi ada nggak? Makasih ya. Nah ini nih agak sedikit bulging nih. Udah lama kerja begini bang. 3 tahun mas, asik. Asli mana sih bang? Asal mana? Diem lu, diem. Tarik napas. Tarik napas. Buang. Habis. Wow! Ih, enak tuh kayaknya ya. Karena ini tiap orang itu ada puncak bongkoknya. Taruh udah nggak ngomong kayak orangnya ya mas ya? Oh, udah masih. Siapa yang langsung Nah dia puncak bongkoknya di sini nih. Makanya tadi gue bilang tulangnya agak bulging, makanya bunyinya paling kencang di situ. Oke. Bisa lagi bang. Bisa lagi bang. Nagih ya, asik. Gitu ya. Oke. Lu bayar banget sama gua. Napas. Tarik napas, yang dalam. Buang. Habis. Alright, habis. Oke, boleh minjem bantalnya? Mau balik badan mas? Badan ke sini. Badan ingat ke sini. Satu badan miring ke sini. Miring, Ini loh, Iya. satu badan miring ke sini. Samping, Iya. Nah, samping. gitu. Ya. Alright. Langsung Good. siatu ya. Oke. Kita lower back ya. Dulu bang. Aman ya? Aman, Bang. Tahan dulu. Kaki. Oke. Good. Wah enak banget ini. Pinjam tangan kirinya. Alright. Kita set in position dulu. Oke. Sebenarnya agak sulit sih, karena untuk gerakan ini kita butuh meja sebenarnya. Meja itu akan mempermudah, apalagi untuk orang-orang yang agak gemuk atau gede. Tapi Ini gerakan aku kotor. Gitu. Tangannya gitu. udah bunyi bro. Iya. Baru digituin ya kan? Lagi bang. Relax.
Alright. Enak banget ya. Dia keteknya agak hitam ya. Fokusnya beda, Pak. Fokusnya beda. Oh, ini. Nah, lu lihat nggak tadi intensity gue tuh, gue bisa lebih kenceng lagi, tapi kita save dulu, kenalin dulu orangnya. Karena bisa jadi kita lagi mau adjust tulang, tapi nih orang jarang gerak. Malah otot yang ketarik, bisa aja. Itu jadi, bahaya ya. Always intensity low dulu. Yang penting orangnya nyaman. Nanti pas kedua, ketiga udah tahu. Iya. Coba tanyain dulu sama Marcel. Marcel gimana? Yang dirasain apa? Sisi enak banget ya, Pak. Ini ada lagi nggak, Bang? Iya, kakak saya kebalikannya biar even. Nanti lu pulangnya begini. Durasi habis ya. Gue pikirnya praktek dia terus-terusan gitu. Ngapain lagi? Mbak. Gimana? Banyak masalah nih, Mbak. Bener-bener Mbak, kita mau minta Mbak. Satu kali aja. Satu aja, Saya Mbak. dulu, Mbak. Ini adik-adik datang dari mana? Kayak kami misteri ya jadi. Kita buat Bima Aryo. Ini panjang sekali tapi ya. Kita mau lihat kekuatan tangannya sebentar nggak? Oke, lanjut terakhir. Apakah berubah? Saya pakai dulu ya, malu ketek saya. Udah. Ketek saya. Udah nggak usah Kaki tadi, insecure, kaki nggak tadi. apa-apa. Lihat ke depan, tegak, tangan lurus, tahan yang keras ya. Lu berasa nggak lebih strong, bro? Lebih strong gua. Iya kan? Anjing. Tadi yang paling terpengaruh pada saat ngeliat ke sana kan? Yang paling terpengaruh pada saat ngeliat ke sini. Coba, kuat gak? Tahan yang keras, oke? Iya, lebih kuat. Nahan terus. Best, bro. Mantap. Gua aja berasa kaki gue lebih kecilan sekarang. Kayaknya. Pantesan gue sepatu gue gede banget. Thank you, Bima. Oke, thank you Bang sudah datang ke sini. Thank you juga Marcel ya. Luar biasa. Marcel, ada kan ya? Oke, sampai ketemu lagi.